Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raka Maulana Alan, NPM G1A 015021, mahasiswa semester 3 di jurusan S1 Teknik Informatika Universitas Bengkulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu MATLAB, bagaimana membuat variabel dan variabel apa saja yang sudah terdapat di MATLAB, operasi-operasi dasar yang terdapat pada MATLAB, kemudian metrik dan operasi-operasi pada metrik tersebut, membuat grafik pada MATLAB, dan juga nanti kita akan membuat sebuah M-file atau lebih tepatnya coding dengan menggunakan aplikasi MATLAB ini. Apa itu MATLAB? MATLAB merupakan suatu program komputer yang biasanya digunakan untuk membantu memecahkan berbagai masalah matematis yang biasanya kita temui di berbagai bidang teknis. MATLAB juga punya kemampuan untuk menemukan solusi dari berbagai masalah numerik secara cepat, mulai yang dari sederhana seperti persamaan linear dua variabel hingga hal yang kompleks seperti mencari akar-akar polinomial, pengolahan sinyal, dan metode numerik. Dengan menggunakan MATLAB, kita juga bisa menggambarkan berbagai jenis grafik, sehingga kita bisa memvisualisasikan data dan fungsi yang kompleks. Variabel dan operasi dasar. Tentunya sebagai suatu program yang bersifat matematis, MATLAB punya kemampuan untuk melakukan perhitungan sederhana seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Untuk operatornya, operator yang biasanya kita gunakan pada umumnya. Hierarkinya sendiri mengikuti hierarki standar aljabar yang biasanya kita kenal, seperti operasi yang ada di dalam kurung akan diselesaikan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan operasi pangkat, operasi perkalian dan pembagian, dan kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk penamaan variabelnya, kita bisa menggunakan huruf alfabet, baik itu kapital ataupun normal dari A sampai Z, kemudian angka dan garis bawah. Untuk penamaan sendiri, jangan menggunakan spasi, titik, koma, ataupun operator aritmatika sebagai bagian dari namanya. MATLAB ini juga merupakan program yang case sensitif, artinya MATLAB peka terhadap besar kecilnya suatu huruf. Ini adalah tampilan dari MATLAB versi R2015B. Di sini terdapat menu barnya. Kemudian di sini ada command Windows, tempat kita akan menjalankan perintahnya. Kemudian di sini ada workspace. Workspace di sini bisa digunakan untuk menyimpan variabel beserta nilai yang sudah kita inputkan. Nah, misalnya kita ingin mencari hasil perhitungan dari 2 plus 3. Di sini kita tinggal menginputkan nilai dan operatornya, kemudian masukkan enter. Untuk membuat variabel sendiri, kita tinggal memasukkan nama variabelnya sesuai dengan aturannya yang sudah disebutkan tadi. Misalkan variabel A sama dengan, kemudian masukkan nilainya 34 misalnya, enter. Variabel yang sudah tersimpan bisa dilihat di bagian workspace ini. Di MATLAB juga terdapat variabel yang sudah terdefinisi seperti ANS, FVS, V, ENF, NaN, dan IJ. Di MATLAB juga kita bisa melakukan fungsi matematika seperti fungsi eksponensial dan logaritma, fungsi trigonometri, fungsi pembulatan, dan fungsi bilangan kompleks. Matriks. Di dalam MATLAB terdapat 3 format data, yakni skalar, vektor, dan metrik. Skalar merupakan suatu bilangan tunggal. Vektor adalah bilangan yang tersusun satu dimensi, sedangkan metrik adalah bilangan yang biasanya tersusun dalam bentuk segi 4 yang berdimensi 2 atau juga bisa lebih. Untuk pendefinisiannya pada MATLAB, kita tinggal memasukkan nama variabelnya. Misalnya kita ingin membuat vektor kolom, kita beri nama vektor, kemudian kita masukkan nilainya di dalam kurung siku. Misalkan nilainya 1. Untuk pemisahan antar barisnya kita masukkan titik koma 1, 2, dan 3. Bisa dilihat di sini.
Begitu juga untuk matriks dan juga skalar. Di dalam MATLAB juga terdapat metrik khusus, yaitu perintah-perintahnya honest yang berfungsi untuk membuat matriks yang semua elemennya berisi angka 1, kemudian ada 0 yang semua elemennya berisi angka 0, dan juga ada A yang di sini berfungsi untuk membuat metrik identitas semua elemen diagonalnya bernilai 1, sementara yang lainnya bernilai 0. Kemudian ada random dan metrik kosong. Misalnya di sini kita ingin membuat matriks identitas tapi bernilai 2. Jadi kita masukkan nama variabelnya, misalnya matriks khusus. Kemudian kita ketikkan perintahnya, misalnya tadi matriks identitas dengan ukurannya, kemudian kita masukkan ukurannya 4x4 misalnya. Nah, tapi nilai yang di dalamnya bukan 1 yaitu 2, jadi kita kalikan 2. Kemudian tutup, enter. Bisa dilihat seperti ini. Untuk yang perintah lainnya lebih kurang seperti itu. Di MATLAB juga kita bisa melakukan manipulasi terhadap indeks metrik. Manipulasi di sini gunanya kita bisa memanggil indeks pada metrik berdasarkan nomor. Misalnya kita ingin memanggil indeks kedua dari vektor yang sudah kita buat tadi. Jadi kita tinggal masukkan nama variabelnya vektor, kemudian indeksnya yang nomor 2. Kita jadi masukkan 2. Enter. Saya lihat di sini muncul. MATLAB kita bisa membuat indeks juga dengan menggunakan linspace, logspace, atau bisa langsung mendefinisikan nama variabelnya, kemudian nilai awal, kemudian peningkatannya, dan nilai akhir. Misalnya kita akan membuat deret dengan nilai awal 1, kemudian peningkatan atau incrementnya yaitu 2, dengan batas akhirnya atau nilai akhirnya yaitu 10, dan tekan enter. Bisa dilihat di sini. Nilai metrik yang sudah kita inputkan juga kita bisa bentuk ulang melalui perintah flip LR, yaitu menukar posisi yang sebelah kiri dengan sebelah kanannya. Kemudian ada flip UD, menukar posisi yang bagian atas dengan yang bagian bawah. Kemudian ada rot 90, ada reshuffle. Reshuffle di sini digunakan untuk menyusun ulang matriksnya dengan ukuran yang berbeda tetapi memiliki jumlah elemen yang sama. Misalnya kita buat dulu terlebih dahulu matriksnya. Matriks punya nilai 1, 2, 3, dan 4, dan tutup. Nah, misalnya di sini kita ingin menukar posisi yang sebelah kiri dengan posisi sebelah kanan. Kita masukkan perintah flip LR, kemudian masukkan nama variabelnya matrix, kemudian enter. Bisa dilihat posisinya akan ditukar. Begitu juga untuk yang perintah flip UD, rot 90, dan juga reshuffle. Operasi metrik. Pada MATLAB kita juga bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan metrik, dan kemudian ada perkalian metrik. Misalnya di sini kita sudah punya matriks A dengan nilai 3, min 6, min 9, dan 12. Kemudian ada matriks B dengan nilai min 10, 17, 20, dan min 7. Misalnya di sini kita ingin melakukan penjumlahan metrik, maka kita tinggal masukkan nama variabelnya, misalkan matriks A, kemudian kita masukkan operator penjumlahannya, kemudian kita masukkan variabelnya lagi, matriks B, kemudian tekan enter. Di sini akan terlihat hasilnya.
Begitu juga untuk yang bagian pengurangan dan perkalian metrik. Pada perkalian metrik juga terdapat dua perintah khusus, yakni perintah dot dan juga perintah cross. Dua perintah ini hanya bisa digunakan untuk vektor. Transposisi. Pada MATLAB terdapat dua perintah untuk melakukan transposisi, yakni menggunakan petik tunggal atau titik petik. Perbedaannya terletak pada bilangan kompleks yang memiliki konjungsi. Pada petik tunggal, konjungsinya akan ikut ditransposisi, sedangkan pada titik petik konjungsinya tidak akan ditransposisi. Misalnya di sini kita punya metrik kompleks dengan nilai seperti ini. Kemudian kita ingin melakukan transposisi dengan menggunakan petik tunggal. Maka kita masukkan nama variabelnya metrik kompleks. Kemudian kita masukkan perintahnya itu petik tunggal tadi, kemudian tekan enter. Bisa dilihat di sini, selain dilakukan transposisi pada bilangannya, konjungsinya juga dilakukan transposisi. Kemudian jika pada perintah titik petik, bisa dilihat di sini hanya bagian bilangannya saja yang dilakukan transposisi, sedangkan untuk konjungsinya tidak dilakukan transposisi. Grafik pada MATLAB. Pada MATLAB kita bisa membuat grafik dengan perintah plot, baik itu yang berbentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana membuat grafik dengan menggunakan perintah plot 2 dimensi. Pertama, kita masukkan nilai X-nya terlebih dahulu. Misalkan X dengan nilai awal 1, kemudian incrementnya 0,1 dan nilai akhirnya 5. Kemudian kita masukkan nilai Y-nya. X, misalkan nilai Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kemudian kita masukkan perintah plotnya. Plot, kemudian nama variabelnya tadi X dan Y, dan tekan enter. Bisa dilihat ini adalah tampilan dari grafik yang sudah kita buat tadi. Kemudian yang terakhir adalah mfile dan pemrograman pada MATLAB. Mfile pada MATLAB ini terbagi menjadi dua, yaitu mfile sebagai script program dan juga mfile sebagai fungsi. Contohnya di sini kita akan membuat sebuah mfile sebagai script program. Untuk membuat script mfile, kita masuk ke bagian new script, klik menu new script, kemudian di sini akan ada editornya. Nah, di sini kita bisa memasukkan kodikannya. Misalkan kita ingin mencari nilai rata-rata. Nah, di sini kita masukkan variabelnya terlebih dahulu beserta nilainya. Diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita masukkan rumusnya. Rumusnya kemudian misalkan jika sudah selesai, selanjutnya kita simpan filenya. Misalnya di sini kita simpan dengan nama rata. Untuk menjalankannya, kita masuk ke bagian command Windows-nya, kemudian kita ketikkan nama filenya saja. Kemudian tekan enter. Lebih kurang seperti itu. Selanjutnya ada display dan input. Pada pemrograman MATLAB ini, kita juga bisa menampilkan teks ke layar dengan menggunakan command display. Dan juga kita bisa meminta user untuk memasukkan parameter dengan menggunakan perintah input. Contohnya, misalnya kita ingin menampilkan teks ke layar, kita masukkan komennya tadi display, kemudian kita buka kurung, tanda petik, kemudian teks, tutup lagi, maka teks ini nantinya akan muncul ke command Windows yang ada di layar sini. Selanjutnya untuk penggunaan command input, misalnya di sini kita ingin meminta user memasukkan sebuah angka, maka kita ketikkan dulu nama variabelnya, misalkan R sama dengan input.
buka kurung, kemudian kita masukkan di sini kata-katanya, masukkan angka, kemudian titik koma. Nah, misalkan kita simpan contoh, kemudian coba kita jalankan. Di sini bisa dilihat bagian displaynya akan menimbulkan teks ke layar. Kemudian di sini juga bisa meminta user untuk memasukkan angka 2, enter. Maka program telah selesai. Pada MATLAB juga terdapat control statement seperti yang biasanya kita kenal di codingan pada umumnya, seperti statement if, statement switch case, statement for, while, break and return, continue, dan operator perbandingan dan logika. Contohnya di sini saya sudah membuat sebuah IM file dengan statement if. Bisa dilihat codingannya lebih kurang seperti ini. Di sini ada perintahnya. Di sini saya membuat contohnya untuk menghitung dari luas bangun datar seperti lingkaran, persegi, dan trapesium. Untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Kemudian misalkan kita jalankan M-file-nya, kita masukkan nama filenya, kemudian tekan enter. Bisa dilihat di sini ada perintah untuk user memasukkan pilihannya. Misalkan kita ingin menghitung luas dari persegi, maka kita masukkan 2, kemudian kita masukkan nilai sisinya 3. Kurang lebih seperti itu. Sekian video ini, terima kasih atas perhatiannya. Saya Ahri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.